pesantren, dan anak-anak itu juga sudah melaporkan ke pihak pondok pesantren, terus sudah melaporkan juga kepada kepala santriwatinya, dan tanggapannya bahwa di situ saya anggap sebagai pengancaman, bahwa dibilang jangan bilang sama ibu kamu ya, nanti kesian ibu kamu ada kepikiran. Nah, jadi anak-anak itu tidak berani untuk bilang ke orang tuanya. Nah, jadi kita baru tahu kasusnya setelah anak itu pulang dari pondok, dijemput sama orang tuanya. Dan anak-anak itu juga tidak berani langsung ngadu ke orang tuanya, ke tantenya dulu, terus ke saudara sepermainan, maksudnya yang seumur dengan mereka, yaitu. Berdasarkan laporan dari penasihat hukum daripada para korban, ada 11 korban. Kemudian tim penyidik dari Subdit Renakta Polda Metro Jaya sampai hari ini baru berhasil melakukan pemeriksaan atau BAP terhadap 3 orang korban. Sekarang tim kita ini jemput bola mendatangi para korban yang lain, karena memang kendalanya para korban ini enggan datang ke kantor polisi untuk melaporkan. Kemudian hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik dari Subdit Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sampai dengan hari ini 3 orang ustadz atau guru ngaji di ponpes tersebut, ya, ini hasil gelar yang dilakukan oleh penyidik telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan, di mana 1 orang melakukan persetubuhan atau mensetubuhi anak di bawah umur, kemudian 2 orang ini melakukan pencabulan, kemudian 1 orang lagi merupakan santri putra senior yang melakukan mensetubuhi dan juga cabul terhadap santri wanita, ya, yang juga di bawah. Jadi sampai dengan hari ini 4 orang pelaku ini, ya, sudah dinaikkan ke tahap penyidikan dan kemungkinan akan menjadi tersangka. Dan ada hal yang kami akan sampaikan juga, catatan terhadap tentang pribadi, ada profil para terlapor. Yang pertama, inisial I. Kami ingin menyampaikan bahwasanya inisial I adalah guru honorer yang telah tinggal di luar asrama mulai tanggal 7 Januari 2021. Adapun inisial R adalah guru honorer yang sudah tidak mengajar, meninggalkan pondok pesantren pada tanggal 6 bulan Desember 2021. Dan inisial D adalah guru honorer yang telah meninggalkan pondok dari tanggal 26 April 2021. Kami harus digarisbawahi bahwa hadirnya kuasa hukum untuk perkara ini adalah khusus pendampingan atas nama Ustadz Riyad selaku pimpinan Ponpes, tidak ada kaitannya dengan pihak terlapor. Sekali lagi,
tidak ada kaitannya dengan pihak terlapor. Jadi di sini hadirnya kami sebagai kuasa hukum untuk melakukan pendampingan supaya kasus yang terjadi di wilayah hukum atau diduga terjadi di pondok pesantren yang beliau asuh terang benderang apakah memang benar terbukti ada tindak pidana itu atau tidak. Jadi jangan sampai perkara ini menjadi rancu. Dalam arti seperti ini. Ada beberapa mengatakan di media online mengatakan bahwa terduga pelaku adalah para ustadz, 3 orang ustadz. Itu perlu kami luruskan. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Karena telah disampaikan oleh beliau, para terlapor ini inisial N, D, R, dan P itu sudah kami berikan penjelasannya siapa-siapa orang tersebut di hadapan para penyidik. Nah, jadi untuk proses hukum selanjutnya kami sangat menghargai prosedur-prosedur dan langkah-langkah hukum yang akan diterapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dari penyelidikan naik ke penyidik dan atau ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Kami dalam hal ini siap Ustadz ya untuk selalu memberikan sumbangsih untuk supaya perkara ini jelas gitu ya.